Indonesia darurat bullying. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan bertajuk Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022, mayoritas siswa yang mengalami perundungan alias bullying di tanah air adalah laki-laki. Laporan itu mencatat, siswa laki-laki mendominasi korban kasus bullying yang terjadi di Indonesia pada kategori kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA atau SMK dalam setahun terakhir pada 2021. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Aris Adileksono mengatakan, Indonesia tengah mengalami darurat kekerasan terhadap anak, khususnya di dunia pendidikan. Hal itu lantaran maraknya aksi bullying di tanah air yang terjadi beberapa waktu belakangan. Seperti kasus 4 siswa di Serpong, bully temannya hingga mengalami luka yang cukup parah. Dan akibatnya anak tutup diri dan sering menangis. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi memberi atensi secara khusus terhadap kasus perundungan atau bullying di sekolah. Menurut Kepala Negara, kasus bullying tidak bisa dianggap remeh karena sudah banyak memakan korban. Jokowi menegaskan, kasus kekerasan termasuk bullying di sekolah tidak boleh terjadi lagi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Ada juga kasus remaja wanita dibully, yang tragisnya dibully oleh sesama teman wanitanya juga. Sampai juga kasus bully di Malang yang menyebabkan kehilangan. Korban merupakan siswa kelas 9 SMP. Menurut data KPAI, hingga Agustus 2023 mencatat ada 810 kasus kekerasan anak di lingkungan sekolah dan lingkungan sosial. Data ini cenderung naik setiap bulannya, sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama untuk menekan penurunan angka kekerasan anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Menurut studi Program for International Student Assessment atau PISA, Indonesia termasuk dalam 5 besar negara dengan kasus bullying tertinggi di dunia. Sekitar 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia mengalami kasus bullying dalam 1 bulan. Dari 78 negara yang disurvei, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah kasus bullying yang paling tinggi di antara murid-muridnya. Lalu, negara dengan kasus bully tertinggi ialah Jepang. Jepang menduduki kasus peringkat pertama sebagai negara dengan kasus bullying yang sangat tinggi, khususnya terjadi di sekolah. Di Jepang, kasus bully umumnya dilakukan dengan cara mengucilkan si korban, serta melakukan aksi kekerasan secara fisik maupun mental yang membuat si korban merasakan dampak psikologi. Korea Selatan sendiri juga termasuk ke dalam negara dengan kasus pembulian yang tinggi dilansir dari jetflyover.com. Kementerian Pendidikan Korea Selatan mencatat ada 41,5% siswa yang mendapat kekerasan verbal di lingkungan sekolah. Kemudian ada 14,5% siswa yang menjadi korban bully oleh sekelompok siswa lainnya, serta 9,8% menjadi korban cyberbullying. Isu bullying di sekolah bahkan tercatat meningkat setiap tahunnya. Hari ini, Super Youth akan membahas tentang tema bully yang akhir-akhir ini menyita perhatian pastinya. Kita akan mendengar cerita salah satu sahabat Super Youth yang pernah mengalami bully karena bentuk tubuhnya dan itu membuat perasaannya hancur. Dan kita juga bakalan dengar tips untuk kita yang saat ini mungkin pernah mengalami bully atau lagi dibully. Bella Fiona adalah salah satu sahabat Super Youth yang sejak kecil selalu dibully dan menerima kata-kata yang menyakiti hatinya. Dia diolok karena badannya gendut, kayak gajah. Dia sampai berpikir, kenapa sih aku lahir di dunia ini dengan segendut itu, sehina itu, dan semenyedihkan itu. Yuk langsung aja kita lihat cerita selengkapnya. Dulu aku adalah seorang yang gendut, jelek, dan bisa dibilang lebih mirip monster. Itulah kenapa aku pernah punya kisah yang amat kelam, yaitu dibully oleh teman-temanku. Dan inilah kisahku. Setiap aku sekolah, aku menjadi orang paling gendut di kelas. Diolok kayak gendut, terus gajah, apa aja lah kata-kata yang menggambarkan seseorang itu besar, raksasa, apa itu kayak semua pernah dilontarkan ke aku. Mulai kecil menerima kata-kata yang selalu menyakitin hati, kalau bisa dibilang itu perasaan otomatis semua orang akan mengatakan perasaannya pasti hancur sih kak. Hancur banget, sehancur-hancurnya. Sama kelas 2 atau kelas 1, waktu itu kita satu tim basket satu sekolah, cowok cewek, kita tanding ke Surabaya. Kita sempat berhenti di satu rest area buat makan.
waktu makan itu kita udah kumpul satu meja, terus aku sempat ke toilet dulu. Waktu ke toilet, waktu aku kembali lagi-lagi, ini bukan aku jatuh tapi kayak hampir keselip. Jadi bener-bener yang hampir jatuh, cuman kayak yang gitu. Salah satu kakak kelas bilang kayak, lagi-lagi dia bilang kata yang waktu SD itu, dia bilang lagi, gempa, hati-hati gempa. Dan di situ aku melihat bener-bener itu kayak kalau kebayang itu semua muka yang ada di situ. Ya aku nggak ngejudge teman-temanku tim basket cowok cewek, bahkan pelatih basketku sendiri. Bahkan sekarang aku udah bersahabat sama mereka semua. Cuman kalau bisa dibilang, waktu aku kembali dari toilet, satu orang memulai kata gempa, aku langsung melihat semua muka di situ, bahkan pelatih basketku sendiri kayak bilang, semua kayak ketawa bener-bener. Aku nggak tahu apakah dengan membuat ejekan itu mereka menganggap itu hal yang memuaskan. Aku juga nggak tahu. Cuman kalau aku bisa ingat, aku bukan dendam sama mereka, cuman di saat itu bener-bener semua muka yang ada di situ bener-bener seketawa itu. Ibarat kata kayak itu nggak lucu gitu, menurut aku itu bener-bener nggak, itu bukan lucu gitu. Aku kayak pengen bilang itu nggak lucu gitu. Aku pengen bilang itu bener-bener semua cowok, pelatih basket, temen-temen cewekku sendiri pun, teman-teman basket cewekku sendiri pun ikut tertawa. Walau abis gitu beberapa bilang, udah Vi nggak usah didengerin. Cuman aku sempat melihat semua di situ ikut mertawakan dulu. Mungkin kalau saat itu aku bisa, mungkin saat itu kalau aku paham, ibarat kata kalau hal itu salah, mungkin aku bakal speak up, kayak ya aku bakal negur. Mungkin kalau saat itu aku paham, ibarat kata kita punya perasaan, kita bisa bilang apa yang sebenarnya perlu kita omongin. Tapi saat itu benar-benar kayak ya meluapinya cuman bisa ya paling tanya ke Tuhan kayak, sampai kapan sih Tuhan, kayak aku nggak menerima ejekan ini. Terus aku juga setiap aku merenung tuh aku cuman bilang ke Tuhan kayak, kenapa sih kok aku nggak bisa dilahirin kayak si A putih, si B yang rambutnya lurus, si C yang kurus dari lahir, si D yang makan banyak nggak gendut-gendut. Kenapa sih kok aku tiba-tiba kayak lahir di dunia ini udah segendut ini, sejelek itu, sehina itu, semenyedihkan itu. Gitu sih. Kalau luapanku cuma bisa sebatas kayak aku, diriku, dan Tuhan. Gitu sih, luapanku selalu kayak gitu. Aku dapetin dari orang-orang, nggak usah temen, bahkan keluarga aku sendiri. Kayak dulu itu mama sih, tapi aku yakin mama sayang kok sama aku. Dia sering banget kalau lagi makan dia ngomong, udah nggak usah banyak-banyak, tambah gendut, nggak mau itu kayak temenmu cantik gitu. Ya di saat itu aku pernah satu saat tuh aku benar-benar nggak kuat, aku bilang kayak, udah mah nggak usah ngurusin badanku lagi, nggak usah banding-bandingin aku lagi. Mulai SMP aku sebenarnya ada bersyukurnya sama Tuhan ketika banyak orang yang bilang iri sama aku. Irinya, kamu bisa loh bergaul sama orang, kamu bisa bikin orang ketawa. Ternyata ada juga yang mengamatin kalau hal yang aku dapetin itu adalah sebuah berkat gitu. Kadang aku mikir, oh ada loh yang nganggep yang menurutku biasa, ya emang Tuhan melahirkan aku dengan sesupel ini, itu adalah sebuah berkat menurut temanku gitu. Mulai SMA aku coba beraniin diri membuat sebuah video, itu dibantu temen-temen kosku. Saat itu lagi booming, kalau aku bisa sebut waktu itu Indofitgram. Akhirnya aku setiap hari bikin, diajak kolaborasi sama Anak Malang Fitgram, buat video-video sama Anak Malang Fitgram, sering ngadain kumpul-kumpul, ketemu kayak kalau kita bisa lihat sekarang tuh ada kayak Devina Aurel apa, dulu sempet kayak kumpul-kumpul kayak gitu. Jadi kalau aku beberapa kali aku datang, oh itu loh Vio yang di repost. Nah, aku sering banget dengan selentingan, ibarat kata, oh nama aku mulai dikenal orang dengan kondisi badan aku sebesar ini dan sejelek ini gitu. Waktu kuliah sering ditemukan, aku bersyukur juga sering ditemukan dengan orang-orang yang mampu menghargai keadaan, mampu mencintai dirinya dan apa keadaannya dia saat itu.
Waktu itu aku kepikiran sih kayak lebih ke self love-nya karena emang mungkin obesitas atau emang kegendutan jadi kayak sering kayak pusing, asam urat atau apa itu mulailah muncul itu sebenarnya. Terus temen mulai tuh yang juga berbadan sama dengan aku waktu itu ngajak, gimana kalau kita coba olahraga, waktu itu bilang gitu. Dia coba bilang olahraga, tujuannya waktu itu untuk sehat, dia bilang gitu. Coba yuk Vi, kita kan udah nggak pernah olahraga, kita bener-bener makan kacau, apa kacau, kenapa nggak ya udah kita coba hidup sehat. Percayalah teman-teman, ketika kalian menerima diri kalian, aku benar-benar nggak minta kok ke Tuhan. Mungkin waktu itu aku minta, aku pengen kurus. Tapi ketika aku kurus, itu pun aku nggak menyadari. Ya tujuan aku bukan untuk kurus gitu. Tapi ya setelah aku melakukan, benar-benar aku tekunin, oh aku mulai makan konsumsinya lebih sehat, aku olahraga teratur, aku mencintai tubuhku, benar-benar aku menghargai apapun yang terjadi sama tubuhku, maupun aku sekarang seperti apa, aku benar-benar mencintai tubuhku dan ya aku mencintai tubuhku layaknya aku mencintai Tuhanku. Ayat pegangan aku itu kalau Mazmur 147 ayat 3. Secara garis besar itu He heals the broken. Dia akan mengobati setiap hati yang terluka. Ketika aku udah mulai menerima diri aku, ketika aku bersyukur ke hal-hal positif itu, aku bener-bener udah melupakan apapun yang udah aku alamin. Bullying apapun, kata-kata mereka, siapa orangnya, sebegitu menyakitkan seperti apa, itu aku bisa bilang, aku udah lepasin semua, aku udah nggak ada yang namanya sakit bullying, itu aku inget. Sahabat Super Youth, untuk kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, dan khawatir akan masa depan, pastinya nggak mudah banget ya. Kita mau ngajak kamu nih untuk punya support system yang mau ada buat kamu. Kalau kamu ada masalah, jangan dipendam sendirian ya. Kamu bisa langsung curhat dan hubungi nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Karena ada program Super Youth dan layanan konseling CBN yang mau jadi sahabat untuk kamu. Gue mau ngajakin lo untuk ketemuan sama teman-teman. Seru banget nih, let's go. Kita akan ngomongin tentang Bully and Speak Up. Tapi ternyata ya bully itu bukan hanya bully secara fisik, tapi ada juga bully yang secara verbal, secara omongan. Teman-teman kita suka ngomong-ngomong sesuatu hal yang negatif buat kita, alias julid. Aduh, ada yang tahu julid? Nyinyir. Aduh. Itu yang bahaya karena orang ini nggak sadar kalau dia lagi nyakitin hati orang lain. Setuju ya? Setuju. Apa? Sangat setuju ya? Oh, kamu pernah di PHP-in? Pernah dibully? Pernah? Kamu dibully kenapa? Karena terlalu cantik. Wow, kamu terlalu cantik jadi dibully. Ya. Wow, amazing. Gimana sih ngadepin orang yang sering ngebully? Dia sering ngomong kata-kata yang negatif. Nah, sebetulnya dia lagi nggak sadar kalau dia lagi nyakitin hati saya. Gimana caranya ngadepin orang-orang yang seperti ini? Andre. Iya, Andre. Gimana, Andre, kalau lo ketemu teman-teman yang kayak gini nih? Kalau gua sih diamin aja. Habis itu kasih kata positif. Contoh ya, contoh. Wah, gua tukang bulinya nih. Iya, kamu pinter. Terima kasih. Oh iya juga ya, nggak bisa jawab ya. Oh luar biasa loh. Benar. Iya, kalau ada orang yang ngebully, tadi Andes bilang Doain, terus bobo. dalam arti kata abis didoain, lupain aja apa omongannya. Terus tadi kalau kata Andre dia bilang kita harus balas dengan kata-kata positif. Teman-teman kita harusnya bisa membangun dengan kata-kata yang positif dan dia bisa membangun semangat kita juga. Jangan malah merendahkan. Ini ngomong tentang kasih, tentang damai sejahtera. Ini yang mau gue sampaikan buat teman-teman semua. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus balas kejahatan dengan kebaikan. Setuju? Kak, dulu tuh gue nggak punya temen kak. Tapi akhirnya gara-gara gue ikut sama teman-teman geng yang asik banget itu, yang dia suka ngebully, dia suka ngomong jorok, ngata-ngatain orang. Aku jadi banyak teman. Ih, lucu juga ya bro ya. Luar gimana guys, menurut kalian? Kalau menurut gue ya, kalau misalnya lo emang bener berprestasi, lo harus tunjukin apa ya, ada yang bakat dalam diri lo, supaya orang lain tuh tahu kalau misalnya lo tuh punya bakat dan pasti mereka juga ngakuin kehadiran lo gitu. Wow, itu dia. Yes. Gimana menurut kalian berdua? Kalau menurut aku,
kalian mau punya teman bukan berarti kalian harus ikut arus yang negatif, tapi bisa tunjukin sisi positif dari diri kalian. Kalau kalian punya prestasi di akademik, tunjukin itu. Kalau di non akademik juga tunjukin itu. Wow, keren ya. Kalian pada setuju? Setuju sama mereka? Pasti setuju. Memang pertemanan yang baik itu harusnya memberikan inspirasi buat kita. Bukannya justru malah menjelek-jelekan kita dan malah berpengaruh buruk dalam hidup kita. Buat apa lo dihargain sama orang lain, tapi ternyata kelakuan lo itu negatif. Lo suka bully orang, itu namanya preman. Sebut sekali lagi, 1, 2, 3. Preman! Yesus punya sahabat, punya banyak sekali teman karena hidupnya membantu orang lain. Hidup kita juga harus bisa membantu orang lain. Setuju guys? Super Youth, Brigita Winda membagikan ceritanya. Dia merasa sendiri, gak dianggap. Dia jadi minder dan sering kecewa sama dirinya sendiri sampai frustasi. Bahkan berpikiran untuk mengakhiri hidupnya karena dibully. Yuk langsung kita lihat cerita selengkapnya. Aku kayak dikata-katain gitu loh. Lo tuh jelek banget sih lo. Gendut, kucel, kayak orang penyakitan. Aku tuh kayak apa sih, kayak sampah gitu loh, kayak jijik banget lah pokoknya. Aku tuh dulunya ceria banget, cuma sejak aku dibully aku kayak lebih pendiam orangnya. Terus kayak kalau jalan tuh nunduk gitu loh, kayak nggak percaya diri gitu. Dan aku mencoba, aku berbaur sama teman-teman aku gitu loh, yang ya itu yang ngata-ngatain aku. Tapi mereka tuh jelas-jelas kayak menolak aku. Mereka tuh kayak nggak menerima aku. Misalkan ada bergerombolan, mereka lagi main, aku coba kayak lagi ngapain kalian gitu kayak. Terus mereka kayak sinis gitu loh, kayak ya jelas banget kan aku nggak diterima di situ, kayak jahat banget sih kalian. Maksudnya aku tuh ngerasa kayak nggak adil aja gitu loh, temen kenapa harus kayak gitu. Cuma gara-gara itu aku jadinya minder, jadi nggak banyak ngomong, gara-gara ya merasa tuh nggak dibutuhin gitu loh. Aku sering kecewa sama diri aku sendiri, frustasi, kenapa kok aku kayak gini gitu loh, kok yang lainnya enak ya gitu, kenapa aku harus mengalami hal kayak gini gitu. Ya frustasinya malahan sampai hal-hal yang nggak harus dilakuin gitu loh, kayak berpikiran untuk yang ya kayak gitu, bunuh diri lah atau apapun itulah, karena yang namanya ngerasa sendiri gitu kayak nggak punya siapa-siapa. Aku tuh ya tahan lah sama kehidupan aku SMA tuh, jadi aku lebih ke ngelakuin hal yang aku suka gitu loh, kayak orang-orang yang masih bisa nerima aku di kelompok itu aku tuh kayak seneng banget gitu, walaupun cuma 2 jam gitu loh, dibandingkan dengan kayak kelas 6 jam tuh aku nggak nyaman gitu loh. Aku tuh kayak cuma diam doang di kelas, kayak dengerin lagu, main HP, maksudnya nggak nyaman gitu. Cuma aku kan nggak bisa nunjukin juga kan ke teman-teman aku perasaan aku kayak gimana. Perasaan aku kayak gini kan ya itu karena mereka juga gitu loh. Padahal aku di sekolah tuh pengennya ya senang-senang gitu, setidaknya aku semangat, karena mereka nggak tahu kan posisi orang itu kalau di rumah gimana. Siapa tahu mereka yang dikatain kayak gitu, pokoknya yang dilakuin diperbuat kayak gitu sama mereka ternyata di rumah juga nggak bahagia gitu loh. Mau cari kebahagiaan di mana lagi kalau semuanya nggak ada gitu. Makanya aku tuh kayak ngerasa kok gue gini banget, aku merasa aku tuh beruntung apa aku tuh paling sial sih di dunia gitu loh. Di tahap itu Tuhan memberikan aku pencerahan. Jadi Tuhan benar-benar datang seperti mimpi tapi nyata gitu. Kayak bilang, kamu tuh nggak sendiri, masih ada aku di sini. Jadi aku tuh merasa bersyukur banget sih, Tuhan itu masih sayang sama aku dan nggak bakal ninggalin aku. Jadi aku mikir dari itu dan buat terus semangat untuk hidup. Ya aku dengan berpikir kita harus mencintai diri kita sendiri gitu loh. Nggak usah lah dengerin orang lain. Belum tentu orang lain itu lebih bisa dari kita kan. Dan ya udah bahagiain diri sendiri aja gitu loh. Karena aku ngelihat keadaan aku itu tuh banyak orang yang lebih susah dari aku gitu. Kondisi fisiknya juga tidak sempurna, tapi mereka masih semangat gitu. Kenapa aku yang dikasih tubuh yang sempurna, tapi aku nggak bisa menghargai itu?
nggak bisa lebih semangat daripada mereka gitu. Ya udahlah, lebih baik bersyukur aja apa yang udah diberikan gitu. Tapi lama-lama aku belajar sih, kayak ya emang aku harus berubah gitu. Untuk kehidupan aku juga gitu, bukan kehidupan orang lain gitu. Yang seneng juga bukan orang lain doang, tapi pasti aku. Jadi aku emang pengen berubah karena diri aku sih sekarang, bukan karena orang lain. Lama-lama aku jadi menghargai diri aku sih. Ternyata aku dulu mikir aku tuh orang yang paling gak beruntung. Sekarang aku udah mengalami perubahan yang besar gitu, yang gak aku duga-duga. Maksudnya kesabaran itu pasti ada hasil yang baik gitu loh. Kalau kita berbuat baik untuk orang, kita juga dapat hal yang baik. Yang penting jangan jahatin orang lah kalau emang lo mau maju gitu. Jadi ya puji Tuhan, ya Tuhan juga bantu aku buat naik gitu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi yang menginspirasikan aku dan memotivasikan aku sih Yesaya 41 ayat 10. Jadi dengan itu Tuhan bilang kita kalau kita akan selalu dibantu oleh Tuhan. Jadi nggak usah khawatir. Kita nggak boleh buat takut, buat kayak menyerah gitu loh. Karena Tuhan itu bakalan bantu gitu loh. Tuhan nggak bakal ninggalin kalian. Kalian pasti akan dibawa kemenangan gitu loh. Kalian tuh layak. Jadi nggak usah khawatir akan kehidupan ini. Setiap minggunya, banyak dari sahabat Super Youth yang curhat seputar hubungan percintaan, pertemanan yang toksik, permasalahan di sekolah seperti nilai sekolah, dan masalah dibully. Jika saat ini kamu juga sedang ngalamin masalah tadi, kamu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi, karena kami siap selama 24 jam setiap harinya. Super Youth, kalian ingat mendiang Raditya Oloan? Bang Radit pernah kasih pesan loh untuk kamu yang pernah dibully nih. Langsung aja kita lihat pesan selengkapnya dari Bang Radit. Jika ada orang yang berperilaku agresif dan juga mengancam secara berulang-ulang pada kita, kira-kira apa yang akan lo lakuin? Mungkin lo akan bilang, oh gue akan minta bantuan. Gue akan teriak. Atau lo tipe orang yang mungkin fight back. Gimana jika ada orang yang rendah diri, dia nggak bisa ngelawan dan nggak punya kemampuan untuk menghadapi bully kayak gitu? Atau sering kita bilang, inilah korban bullying. Gua akan bereksperimen gimana rasanya diperlakukan menjadi orang lemah dan rendah diri seperti yang tadi gua sebutin kriterianya di atas. Sebentar lagi gue akan masuk ke dalam tong ini yang isinya sudah diisi dengan air yang begitu kotor dan tentunya menjijikan. Sekarang gue ada di tong yang membuat gue gak bebas bergerak. Dan mana nih teman-teman nih? Di posisi gue yang paling sulit, teman-teman gue gak ada. Lo hari ini bisa pilih untuk keluar dari posisi ini. Dan lo harus bertindak. Kalau emang sampai detik ini lo dalam posisi dibully orang, atau lo diperlakukan tidak adil atau diperlakukan semena-mena lah siapapun itu, dan lo harus kasih tahu kepada orang tua lo, kepada guru lo, atau bahkan orang-orang lo yang terdekat. Mungkin gaya lo beda, mungkin style lo beda, nggak sama dengan orang-orang yang menurut lo lebih keren.
Tapi gue cuma mau bilang bahwa hidup lu berharga, men. Mungkin lu sakit hati, tapi jangan disimpan. Lu harus ampuni mereka, dan lu juga harus doain mereka. Lu pikir lu bisa puas sama bangga habis ngebully teman lu? Rasa puas nggak mungkin kita bisa miliki waktu kita membuli orang lain. Kenapa? Karena rasa puas hanya bisa kita alami waktu kita bisa menghargai orang lain. Waktu kita menghargai orang lain, tentunya orang lain akan menghargai kita. Kalau lu berpikir, gue bisa bangga karena gue bisa bully orang lain, karena gue superior, karena gue lebih berkuasa dan mereka lebih rendah. So jawabannya adalah, gak mungkin lu bisa merasa bangga karena lu membuli orang lain. Bahkan mungkin dengan lu membuli orang lain, lu akan merasa lu gak layak. Karena dalam hati lu tahu bahwa itu perbuatan yang gak baik. Dan rasa bangga kalau menurut gua itu bisa kita alami kalau kita mampu menjalankan salah satu tugas kita yang mulia sebagai ciptaan Tuhan. Salah satu tugas kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia adalah mengasihi orang lain. Bahkan bukan hanya mengasihi orang lain, tapi juga mengasihi musuh kita. Itu bisa berbicara tentang kita mengasihi orang-orang yang mungkin memperlakukan kita tidak adil atau mungkin membuli kita. Dan hari ini gue mau bilang mungkin kenapa lu bisa menghargai orang lain? Karena mungkin lu menghargai hidup lu. Dengan kata lain, kenapa kita nggak bisa menghargai orang lain atau kita membuli orang lain? Cuman satu, mungkin karena lu belum bisa menghargai hidup lu. Ingat bahwa kita diciptakan begitu indah, begitu menarik, dan begitu unik sehingga tidak ada satupun orang yang sama dengan gue dan lu di dunia ini. Dan manusia, yaitu kita dan orang-orang lain yang mungkin kita belum bisa hargai, itu adalah ciptaan yang tertinggi dibandingkan semua ciptaan Tuhan. Tuhan kasih kita perasaan, akal budi, dan hati nurani supaya kita bisa punya tanggung jawab melihat setiap manusia sama seperti bagaimana Tuhan melihat mereka. So teman-teman, hari ini kita harus mengatakan stop bullying people and stop bullying yourself. So kamu ciptaan yang sempurna. Lu dan gue ciptaan yang begitu luar biasa sehingga Tuhan kasih semuanya supaya kita bisa kasih segalanya yang baik untuk orang lain. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Walaupun teman-teman kamu meninggalkan kamu, membuli kamu dan menyakiti kamu, kalian harus ingat Tuhan Yesus selalu ada dan menyayangi kamu. Jika saat ini kamu juga sedang ngalamin masalah tadi, kamu dibully oleh teman-teman kamu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi karena kami siap selama 24 jam setiap harinya. Superiut hadir untuk menjadi berkat dan terang bagi setiap remaja di Indonesia. Namun untuk dapat terus berdampak, Superiut juga membutuhkan dukungan kalian agar terus konsisten dalam memberikan konten inspiratif. Untuk itu, Superiut mengajak kamu untuk ikut terlibat dalam pelayanan Superiut. Kamu bisa mendukungnya dengan berdonasi melalui Superiut dan meng-scan QR yang ada di layar kamu saat ini juga. Wah, Superiut, gak kerasa udah 30 menit kami udah nemenin kalian. Dan udah saatnya untuk pamit. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi kamu, menguatkan kamu dan memotivasi kamu untuk terus semangat menghadapi setiap proses dan tantangan kehidupan yang sedang kamu hadapi. Kita juga mau ingetin kalian untuk subscribe YouTube channel Superiut. Follow Superiut di TikTok, Instagram dan juga Facebook Superiut. Supaya Superiut bisa terus menginspirasi kamu dengan konten dan video-video inspiratif kita. Dijamin kalian gak akan nyesel deh. Oke, kalau gitu kita pamit. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you.